Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas soal aja ya. Persiapan untuk UTS, soalnya satu aja dulu. Jangan banyak-banyak biar nggak pusing. Baik, ini tolong dikerjakan sendiri dulu. Nanti kalau misalkan selesai dikerjakan, kita bahas bareng-bareng ya. Baik, soalnya ada ini ya, ada alternator. Alternator itu nama lain dari generator ya. Jadi ada sebuah alternator, satu fasa, 100 kVA, 500 volt. Kemudian pengaturan tegangannya ditentukan dengan tes impedansi sinkron. Ketika alternator dihubung singkat atau short circuit, ampermeternya menunjukkan angka 350 ampere. Sementara arus penguatan hubung singkatnya 12 ampere. Kemudian dengan arus penguatan yang sama dilakukan tes untai terbuka. Tes untai terbuka itu tes beban nol, jadi tanpa beban. Dan menunjukkan tegangan terminalnya 350 volt. Tahanan jangkarnya 0,1 ohm, angka perbandingan tahanannya 1,25. Ditanyakan yang pertama impedansi sinkron sama reaktansi sinkron. Yang kedua pengaturan tegangan pada power factor 0,8, leading dan lagging. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk rumus ya, bentar. Pengaturan tegangan, leading dan lagging itu berarti adalah pengaturan tegangannya. Jadi V leading atau lagging dikurangi dengan V terminal atau saya sebut VO di sini. Kita bagi dengan VO. Jadi angkanya bisa dalam koma atau dalam persen kali 100%. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan ya, nanti saya tanya jawabannya. Saya kasih waktu 30 menit cukup? Halo, suara saya terdengar ya? Saya kasih waktu 30 menit cukup ya? Nggak ada yang jawab. Cukup nggak? 30 menit? Halo, nggak ada yang jawab ini. Nanti saya panggil ya untuk cukup ya. Oke, nanti saya panggil volunteer ya, 1 atau 2 orang untuk ngerjain. Oke, silakan dikerjakan ya. Berarti nanti di jam 19 nggak sampai jam 19.26 ya. Oke ya. Saya mute dulu. Oh, bukan hotspot.
Ini kelas apa? Ah, nggak ada. Gimana? Beli minum dulu dia kah? 2.000 lah kah? Aduh, dia. Sekarang rokok kami anjay yang hijau. Habis ya? Ini enak kali bro. Hai, gentle. Iya. Tapi baru mandi gue bilang anjing. Maaf Bu, kawan saya tadi Bu. Maaf Bu, maaf. We are born to die. I'm gonna give you 100% now. I'm gonna give you 100%.
Oke, sudah siap ya? Nomor yang A jawabannya berapa? Tes. Sudah siap dengan jawabannya? Halo? Sudah siap dengan jawabannya? Halo? Halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Bu. Oke, nomor yang A jawabannya berapa? Saya 1,42, Bu. 1,42 apa? Ohm. Iya, Bu. Oke. Ada yang lain? Untuk impedansinya 1 ohm, Bu. Untuk reaktansinya 1,007, Bu. Oke. Impedansinya benar ya? Baik, saya mulai aja. Yang pertama kita kan disuruh mencari impedansi dan reaktansi sinkron. Kemudian kita ketahui alternatornya 1 fast, 100 kVA, 500 volt ya. Kemudian short circuit ya. Kemudian ampere meternya 350 ampere. Dan untai terbuka berarti tanpa beban. Jadi diuji tanpa beban, tegangan terminalnya 350 volt. Dari sini kita dapatin impedansi ya. Impedansi sinkronnya berarti V dibagi, iya, V-nya siapa? V terminal saat apa? Saat untai terbuka ya. Jadi saat no load, tanpa beban, 350 volt. Berarti 350 volt, arusnya saat kapan? Arusnya saat short circuit ya. Mana short circuit? Ini ya.
350 Kan aku ampere. salah di arus, guys. Itu jadinya 1 ohm. Ini impedansinya. Selain impedansi, kita juga diminta untuk mengukur XS ya, jadi reaktansi sinkron. Nah, XS ini adalah R kuadrat dikurangi dengan ZS kuadrat. Kebalik. ZS kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Biar nggak negatif hasilnya. Baik. Sekarang, berarti kita mencari nilai R ya. R itu punya siapa? R ini adalah punya jangkar. Jadi punya kumparan jangkar. Saya sebut sebagai RA ya, R armatur. Armatur itu jangkar. Baik. Untuk RA-nya kita tahu, disebut ya ini ya, tahanan jangkar yang terukur adalah 0,1 ohm. Tetapi ada angka perbandingan dengan tahanan sebenarnya berapa? 1,25 kali. Berarti RA-nya adalah ini dikali ini. Oke? RA-nya adalah 0,1 ohm dikali dengan 1,25. Berarti RA-nya adalah 0,125 ohm. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Berarti sekarang kita kembali lagi ke XS. XS adalah Z kuadrat, jadi impedansi dikuadratkan, dikurangi dengan RA kuadrat di akar ya. Berapa ini nilainya? 1 kuadrat dikurangi dengan 0,125 kuadrat ya. Berapa itu? 0,984. 0,984. Iya. Akar. Akarnya ya? Berarti Belum diakar. Oh, oke, coba diakar sekalian. 0,125. 0,992, Bu. 0,992. Ya. Jadi ini ya yang pertama ya. XS-nya ketemu, jadi reaktansi sinkron ketemu dan impedansi sinkron udah ketemu. Bisa ya? Gampang ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau diem nih nggak ada nih ya, nggak ada pertanyaan. Nanti ujian bisa ya, saya kasih soal kayak gini. Oke, saya lanjut. Sekarang yang kedua ditanyakan pengaturan tegangan ya. Pengaturan tegangan tadi rumusnya ini ya. Nggak bisa ditulis lagi. Jadi pengaturan tegangan adalah pengaturan tegangan adalah V dikurangi dengan V0 dibagi V0 dikalikan dengan 100%. Ya. Oke. Sekarang kita nyari apa dulu sekarang? Untuk mencari pengaturan tegangan berarti kita mencari tegangannya ya. Karena kan untuk mengatur tegangan yang kita butuhkan adalah tegangan. Oke? Oke. Ini Ya, biar Bu. bentar ya, ini biar nggak bingung saya ganti aja deh namanya. Bentar. Ini saya ganti dengan E0 dikurangi V dibagi V dikalikan 100%. Ini aja deh. Baik. Yang diminta pada kapan power faktornya 0,8 leading dan 0,8 lagging. Lagging itu membelakangi ya, kalau leading mendahului. Kita hitung yang pertama dulu ya saat leading. 0,8 leading. Kita mencari nilai E0-nya dulu. E0 gimana mencarinya? Masih ingat?
Jadi tegangan itu masih ingat daya nggak S? S itu isinya adalah daya efektif dan daya reaktif, ya? Masih ingat? Masih, Bu. Masih ya? Berarti ini juga sama. Untuk tegangan isinya adalah efektif ditambah reaktif. Kalau efektif itu pakai apa tandanya? Pakai power factor ya? Pakai apa? Power factor? Nama lainnya? Kalau di Cos V, Bu. matematik, iya betul ya. Jadi di sini isinya adalah tegangan dikalikan cos V. Ini untuk sisi yang real ya, nyata. Nah, kalau untuk sisi imajiner kita tambahkan istilah J. J itu bilangan imajiner, akar negatif 1. Akar negatif 1 dari siapa? Dari V kali sinus V. Isinya ini. Akan tetapi, kita harus perhatikan, tadi kita menghitung reaktansi sinkron ya. Jadi kita menghitung ada namanya reaktansi sinkron. Berarti kita akan menggabungkan dengan si reaktansi. Jadi dasarnya ini, tapi bukan ini aja ternyata ya. Jadi ini ditambah si reaktansi dan si hambatan di jangkar gitu ya. Jadi kalau masih ingat ya, impedansi itu sebenarnya isinya adalah R, kalau tidak pakai kuadrat ya, R plus J X. Atau kalau dalam yang lain bisa ditulis R kuadrat plus X kuadrat. Bisa kayak gini ya. Tapi bisa juga saya tulis sebagai impedansi, ini pakai J ya, bilangan imajiner. Jadi yang sisi tidak nyata. Kalau yang di sisi positif di sini tanpa imajiner itu sisi yang nyata yang bisa kita ukur secara langsung. Sampai sini bisa dipahami ya? Yang tadi. Bisa dipahami? Bu. Oke. Coret. Berarti di sini juga sama. Untuk sisi yang nyata kita harus memasukkan si R-nya sebagai tambahan ya. Berarti isinya adalah R. R ditambah R dikali siapa? Arus. Iya, dikali arusnya ya. Nah, untuk sisi imajinernya juga sama. Gini deh. Untuk sisi imajinernya juga sama. Jadi isinya adalah ini tambah arusnya. Arusnya siapa? Punya yang imajiner. Punya imajiner adanya si reaktansi ya. Berarti arus dikalikan dengan reaktansinya. Reaktansi sinkron ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa nggak dipahami? Belum paham, Bu. Belum paham. Jadi tegangan itu kalau masih ingat daya ya, saya jelaskan deh. Daya itu adalah, isinya adalah apa? Daya total. Daya total adalah daya Aktif dan reaktif. ya, aktif dan reaktif. Ini ya. Ini aktif, ini reaktif. Reaktif itu artinya tidak nyata. Dia ada tapi tiada. Itu kita masukkan kalau dalam secara matematis kita bisa pakai kuadrat seperti ini, tapi biasanya kalau untuk daya tegangan itu kita tidak pakai kuadrat, tapi kita pakai imajiner. Imajinernya nanti untuk menunjukkan sudutnya. Gitu ya. Jadi kita nyatakan dalam P plus JQ. Kita tahu kalau P itu isinya adalah VI dikalikan dengan cos V. Ya. Sementara untuk sisi imajinernya adalah VI dikalikan dengan sin V. Tapi ini dalam ranah imajiner. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti bisa ya. Berarti untuk tegangan juga sama. Tegangan untuk yang ranah nyata, untuk yang nyatanya itu adalah kali cos. Itu yang sisi nyata. Kalau yang reaktifnya sin ya, reaktif itu sin, berarti untuk sinus itu ada di sisi imajiner. Berarti di sini adalah J kali V sin V gitu ya. Atau sin theta lah. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini bukan cuman ada tegangan nyel gitu aja. Jadi bukan cuman ada tegangan aja. Kita harus memperhatikan di situ ada impedansi ya.
Disebutkan kan tadi ada impedansinya. Kalau ada impedansi itu komponennya 2. Jadi impedansi itu ada hambatan yang nyata yang kita sebut sebagai resistansi tadi, atau kita sebut sebagai hambatan, dan ada hambatan yang tidak nyata yang kita sebut sebagai reaktansi. Sampai sini bisa dipahami? Sama nih. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Nah, sekarang coba dilihat ya. Ada bagian nyata dan tidak nyata untuk diimpedansi. Ada R dan X. Kita lihat di sini X-nya adalah di imajiner ya, di sisi imajiner. Berarti di sini kita masukkan si X-nya pada sisi imajinernya. Sementara R-nya atau hambatannya atau resistansinya itu pada sisi yang nyata. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita minta bukan reaktansi atau bukan resistansi ya, tapi yang diminta adalah tegangan. Masih ingat rumus tegangan itu berarti adalah R dikali arus ya. Karena V adalah I dikalikan dengan R. Ya, ini rumus V. Jadi arus dikali dengan hambatannya. Kalau hambatannya berupa reaktansi gimana? Ya berarti arus dikalikan dengan reaktansinya, gitu ya. Berarti di sini isinya tegangan itu, tegangan outputnya bukan lagi cuman V sinus dan V kosinus, tapi isinya juga ada arus dikali hambatannya. Ketika di sini reaktansi, berarti kita masukkan di sisi imajiner. Berarti di sisi imajiner ada 2, ada V sinus ditambah dengan I kali reaktansinya. Reaktansinya apa? Reaktansi sinkron ya. Karena yang kita bahas adalah generator sinkron. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Sekarang kita sudah punya nilai R tadi ya. Kita juga sudah punya nilai XS atau reaktansi sinkron. Yang kita belum punya adalah nilai arus. Berarti kita menghitung dulu nilai arusnya ya. Arusnya gimana? Menghitung arus. Arus maksimal gimana untuk mencari arus maksimal? Berarti S dibagi V enggak, Bu? S dibagi dengan V, tegangan. V. Ya, betul ya. S-nya berapa? 100.000 ya. 100.000 volt ampere ya. Iya. 100 kVA berarti 100.000 volt ampere saya bagi dengan tegangannya berapa? 500 volt. Berapa ini? Benar nggak sih? 200, Bu. 550 ya. 500 ya benar, ini 500 ya saya pakai. Iya, Saya 200. gantilah. Saya ganti 550 aja ya. 550. Jadi berapa? Coba dibagi 500 H. Masih. 181, Bu. 181 ada komanya enggak? 0,81. Ada, Bu. Banyak, Bu. Dua angka di belakang, satu angka belakang koma aja lah. 8, Bu. 8. 181,8 ampere ya. Ini ya benar ya angkanya ya? Saya nggak ngitung ya. Benar ya? Betul, Bu. Oke. Kemudian sekarang kita berarti nyari nilai ini ya. R dikali I dan I dikalikan dengan XS. Berarti I dikali R nilainya berapa? I-nya tadi R-nya berapa tadi? Lupa saya. Ini ya, sama ini. Ini berapa ini? Saya lupa nilai R-nya tadi. R-nya ini ya, 0,125, Bu. Oh iya. Berarti 181,8 dikalikan 0,125. Berapa ini? 22,72, Bu. Satu angka belakang koma aja ya.
22,7. 7. 7 apa? Volt ya? Kalau di termodinamik harus spesifik ya, angkanya bisa sampai 3 angka di belakang koma, tapi kalau untuk listrik biasanya kita pakai pembulatan ke atas. Jadi satu angka di belakang koma biasanya udah cukup sih kalau untuk listrik. Karena generator udah masuk sisi kelistrikan ya. Tapi kalau untuk sisi mekanik, untuk termodinamik terutama tolong 3 angka di belakang koma biasanya saya minta. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke ini. Kita masuk dari sisi imajinernya. Yang diminta adalah I dikalikan dengan XS. I-nya tadi 181,8 ampere. XS-nya berapa? 0,1 bukan, Bu? Atau bukan, Bu? 0,125. Nih. Nah. 0,1. 0,992 ya. 1 kuadrat dikurangi 0,125 kuadrat. Jadi impedansi dikuadratkan dikurangi dengan hambatan jangkar dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian di akar. Itu adalah nilai dari reaktansi. Ini ya. Nilai reaktansi adalah Z minus R ya. Jadi impedansi dikurangi R, tapi dalam bentuk kuadrat. Atau kalau mau bisa juga dalam bentuk J, tapi dalam bentuk imajiner. Tapi biasanya tidak dalam bentuk imajiner kalau hambatan. Kalau nanti dalam bentuk imajiner ini bentuk tegangan nanti. Ya, berarti ini 181,8 dikalikan dengan 0,992 ohm ya? Apa 922? Lupa saya. Tes. 992. Oh, Ya, Bu, benar, Bu. Benar. Berapa ini hasilnya? 180,3, Bu. 3 berapa? 180. 34. Oke, berarti 0,3 ya. 0,3 volt. Baik, sampai sini bisa dipahami ya, gampang ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke EO-nya ya, jadi tegangan output-nya. Pada PFO ya, saya lupa mengingatkan. Jadi ini ada leading dan lagging ya. Ini kalau ditambah, ini namanya lagging. Jadi ini saya kasih plus minus ya tandanya ya. Ini. Jadi bisa plus minus. Kalau untuk leading itu dikurangi. Jadi kalau untuk leading itu phase-in-nya dikurangi dengan I kali XS. Kalau untuk lagging terlambat itu dijumlahkan. Jadi sisi imajinernya lebih banyak dijumlahkan. Kalau untuk leading itu dikurangi ya. Oke ya, saya lupa nih tadi. Oke? Jadi bedanya leading dan lagging itu hanya di sisi imajiner. Bisa dijumlah, bisa dikurangi. Kalau untuk lagging ditambah, kalau untuk leading dikurangi. Saya kasih garis bawah deh. Ini. Gitu ya. Baik, sekarang kita masukkan angkanya ya. Untuk tegangan output. IO sama dengan untuk leading 0,8. Nilainya adalah V cosinus V berarti V-nya berapa tadi tegangannya? 500. 500 dikalikan dengan 0,8. 0,8. Diapakan? Ditambah dengan 22,7, Bu. 22,7. Ya, betul ya. Ditambah dengan 22,7.
Kemudian sekarang kita di sisi imajiner ya. Ditambah J. Kemudian angkanya berapa? V sinus 500 kali 0,8 juga, Bu. Ini 550 tadi ya, udah saya ganti 550 ya tadi ya. Oh iya, Bu. Lupa tadi saya. 550. Ditambah dengan 550 dikalikan dengan 0,8. Ditambah atau dikurangi kalau leading? Kurang, Bu. Dikurangi. Kurangi berapa tadi angkanya? 180,8. 180,8. 0,3 dia, Bu. 0,3 Bu. 34, Bu. 0,3 ya. Maka ini akan sama dengan berapa ini? Yang sisi ini dulu. Yang sisi nyata berapa? 462,7. 462,7 ditambah J berapa ini? Ini 580,3. Hah? 580,3. Adalah ini 620,3. dikurangi ya. Jadi ini adalah 550 dikali 0,8. Saya tulis lagi. 550 dikali 0,8 berapa? Berapa tadi? 440. 259,7. 29. Oh iya. Ya, oke ya. 400, saya tulis lagi ya. 440 dikurangi 180,3. Jadi sama dengan 462,7 ditambah J, berapa ini? 259,3, Bu. Hah, 0,3? 0,7, Bu. 259,7. Ini ya? Benar ya ini ya? Iya, Bu. Sebentar, kok kayaknya ada yang ganjil ini. Nggak ada pangkatnya ya, Bu? Nggak, ini kita pakai imajiner. Oh. 0,8 itu 0,8 kita arkes kos, bentar ya. 0,8 ini 36, 37. Berarti sinus dari 37 0,6 ya. Ini bukan 0,8, 0,6. Masih ingat? Bentar. Oke. Nah, ini ya ketemu kesalahannya. Dari mana 0,6? Kalau masih ingat ya. 0,8 itu kan power factor ya. Power factor itu kan cos ya. Masih ingat? Power factor itu cos. Berarti yang dianggap cos itu mana? Cos itu adalah ini. Kalau sudutnya adalah ini. Cos itu adalah ini dibagi ini. Ya, masih ingat ya? Berarti kalau cosnya adalah 0,8. Berarti arkes cosnya berapa untuk mencari sudutnya? Iya enggak? Misalkan gini nih. Contoh berapa ya yang 0,8 ya? Misalkan deh ya, saya nggak pakai 0,8 deh. Saya pakai perumpamaan sudut aja. Jadi misalkan di sini 3 nilainya, di sini 4, di sini 5 ya berarti ya? Ya, Bu. Masih ingat segitiga ini, segitiga sudut. Jadi dari mana saya dapat 5? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat saya akarkan.
untuk mencari sisi miring adalah kalau sisi miringnya ini saya tulis sebagai C gitu ya. Jadi misalkan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berarti sisi miringnya itu adalah si C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berapa? 9 ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16, 25 ya. Akar 25 adalah 5. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Sekarang, kalau misalkan sudutnya adalah ini. Kemudian kita tahu di sini ada 3, di sini 4, di sini 5. Maka cos-nya adalah 3/5. 3/5 ya, 0,6. Oke, berarti kalau gitu 4/3 deh. 4 sama 3 deh, saya balik ya. Kalau di sini adalah 4, di sini adalah 3, di sini adalah 5, berarti cos-nya adalah 4 dibagi 5. Berapa ini? 0,8 ya? Ya, Bu. Sinusnya gimana? Sinusnya adalah 3/5. Ya, sinus itu yang ada di depan sudut ya. Di depan sudut ini sinus dibagi dengan sisi miringnya. Berarti sinusnya adalah 3 dibagi sisi miring, 3 dibagi 5. 0,6. Itu ya. Berarti kalau di sini 0,8, di sini adalah 0,6 sinusnya ya. Cara lain, kita pakai arcus cos ya. Jadi kita tahu cosnya adalah 0,8. Kita bisa mencari sudutnya. Cara mencari sudutnya adalah arcus cos dari 0,8. Kalau di kalkulator, itu di atasnya tanda cos. Kita manggilnya pakai shift. Saya nggak bisa nunjukin kalkulator saya. Ini shift ya. Ini shift, ini cos. Jadi kita tekan dulu arcus cos, ya, arcus pakai shift, kemudian saya panggil cosnya. Mana ini cos? Ini ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Berapa tadi angkanya? 0,8. Ini ya. Nah, itu angkanya ya. Jadi sudutnya 36, sekian, 37 derajat ya. Itu sudutnya. Nah, kalau udah ketemu sudutnya 37 derajat, tinggal kita sinkan. Berarti kita manggil lagi sinus dari 37 derajat adalah 0,6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada yang masih bingung pakai kalkulator ini kalau nggak ketemu langsung agak susah juga ini menjelaskannya. Jadi kita panggil itu kalau di kalkulator ada perintah shift. Kita manggilnya pakai shift, S-H-I-F-T. Jadi kalau di kalkulator kita manggilnya pakai shift plus cos. Ini untuk memanggil arcus cos. Ini untuk mencari tahu sudutnya. Shift cos, kemudian kita masukkan angka 0,8. Ketemunya 37 derajat. Kalau udah ketemu ini, berarti kita tinggal manggil sin aja di kalkulator. Sin plus 37 derajat. Hasilnya adalah 0,6. Atau bisa pakai segitiga sudut seperti ini ya. Baik, berarti ini salah ya. 550 dikali 0,6, berapa itu? 330, Bu. 330. 330 dikurangi 180. Berapa ini? 149,7. 149,7. Ini dalam bentuk kompleks ya. Ini namanya bilangan kompleks. Biasanya kita ubah ke dalam bentuk bilangan polar. Di kalkulator ada menunya. Kalau macam-macam, ada yang udah langsung ada ya. Jadi ada tombolnya bilangan polar gitu. Ada tulisannya POL. Jadi tinggal dipanggil ya POL, kita masukkan angka ini. Bisa. POL 462,7 ditambah J 149,2 bisa. Tapi kalau nggak ada fungsi itu, tapi kalkulatornya scientific,
bisa dipanggil dari sini, dari mode. Ini ya, ada tanda tombol mode. Nah, ini kita pencet, kemudian kita pilih yang kompleks, CMPLX. Bentar nih, saya taruh lagi di sini. Jadi, ini ya, mode. Itu ada banyak ya pilihan ya, mau dalam bentuk fungsi apa, cari yang kompleks. Yang kompleks itu ada tanda nomor 2 nih kayaknya. Bentar, kurang terang. Kelihatan nggak itu? Kebaca nggak? 2 kompleks. Kebaca nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi kalau kalkulator itu, kalau kalkulator saintifik ya, coba sih saya carikan dulu. Bentar. X 570 X. Ya. Coba saya copy. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan ini kalkulator ini? Kelihatan, Bu. Ya, jadi pertama tadi kalau kita akan mencari arkes cos ya. Kalau kita akan mencari arkes cos itu untuk mencari sudut ya. Jadi kalau kita tahu cosnya itu nilainya 0,8, bagaimana cara mencari sudutnya? Pertama kita pencet ini, shift. Ya. Tombol shift. Setelah itu kita tekan masukkan angka shift terus cos ya. Jadi shift plus cos. Tekan shift terus cos, setelah itu masukkan angkanya 0,8, langsung di enter. Itu langsung ketemu sudutnya. Itu namanya arkes cos atau cos inverse ya, lawannya cos. Apa? Sudutnya. Kemudian kalau sudah ketemu, saya tulis lagi. Shift plus cos 0,8. Nanti hasilnya ketemunya 36, sekian lah, 37 derajat. Berarti kalau sudah ketemu sudutnya, kita bisa mencari sinusnya ya. Sinus langsung masukkan angka 37, ketemunya 0,6. Kemudian untuk yang kedua, kita mencari bilangan polarnya dari bilangan kompleks. Berapa tadi bilangan polarnya? Bilangan kompleksnya 462,7. 462,7 ditambah berapa tadi? 190. Ditambah berapa ini? 140 ya? 49,7, Bu. 149,7. Iya, Bu. Oke. Berarti ini kita ubah ke bilangan polar. Cara mengubahnya ke bilangan polar gimana? Kita pastikan dulu masuk ke mode ya. Jadi tekan pencet ini mode. Terus nanti kalau udah mode itu keluar banyak nih pilihannya. Kayak gini nih. Nah, pilih yang nomor 2 kompleks ya. Pilih yang nomor 2 itu CMPLX tulisannya. Kita tekan. Setelah ditekan nanti ada pilihannya. Jadi ada pilihan yang mau dalam bentuk gini, A plus JB atau sudut gini. Nah, yang kita pilih yang ini. Gitu ya. Jadi pertama kita masukkan dulu ya angkanya. 462,7 ditambah. Sudah tahu ya cara memanggil bilangan imajiner ya? Sudah, Bu. Sudah tahu cara memanggil bilangan imajiner? Kalau di kalkulator, ini ya. Jadi adanya di sini nih, I. Tulisan I. Ini bilangan imajiner. Cara manggilnya gimana? Karena ini yang tanda merah, warna merah, berarti kita manggilnya pakai alfa. Alfa plus ENG. Nanti keluarnya bilangan imajiner. Gitu ya.
Kalau di kalkulator, bilangan imajinernya dipanggil dulu, baru angkanya di belakang bilangan imajiner. Atau sebaliknya ya? Oh, salah. Angkanya dulu, baru bilangan imajinernya di belakangnya. Jadi nanti kalau di kalkulator, tulisannya ya, kalau misalkan ini 462,7 plus J 149,7, kalau di kalkulator nanti kita manggilnya gini, 462,7, setelah itu ditambah dengan 149,7, kemudian kita tekan alfa plus ENG. Ini nanti keluarnya adalah 462,7 plus 149,7i. Ini menunjukkan bilangan imajiner, gitu ya. Ini kalau lewat kalkulator. Bentar, saya masukkan dulu angkanya. 149,7. Setelah itu, kalau tadi kita sudah setting modenya ya, jadi kita setting modenya ke kompleks, kalau ini kita enter, langsung dia akan keluar dalam bentuk sudut. Seperti ini. Kayaknya nggak kelihatan deh. Jadi keluarnya dalam bentuk sudut langsung. Keluarnya adalah angka 486,3. Sudutnya adalah 18 derajat. Berarti ini 486,3 volt, sudutnya 18 derajat. Ini hasilnya untuk yang leading. Tapi ini baru tegangannya. Sementara yang diminta adalah apa tadi? Yang diminta adalah angka perbandingannya. Pengaturan tegangan, sorry ya. Yang diminta pengaturan tegangan tadi ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau pengaturan tegangan adalah ini dikurangi tegangannya, jadi tegangan terminal tadi yang maksimal, tegangan maksimal dibagi dengan tegangan maksimal dikali 100%. Masih ingat ya tegangan maksimalnya tadi 550 ya? Tegangan alternatornya tadi kan 550 ya? Masih ingat nggak? Ya, Bu. Ya, 550 ya. Berarti untuk mencari pengaturan tegangannya adalah 486,3 dikurangi 550 dibagi 550 dikalikan 100%. Berarti akan sama dengan berapa ini? Negatif ya hasilnya ya. Sebelas koma 6 ya. Negatif. Sampai sini bisa mengikuti nggak? Sampai sini bisa mengikuti nggak? Halo? Ini kalau pakai kalkulator ya, jadi saya menunjukkan biar tahu cara pakai kalkulator dulu yang pertama. Kalau sudah tahu, kita sebenarnya ada banyak software. Saya tadi coba cari-cari ya untuk browsing. Sebenarnya kita bisa mengubah sendiri sih. Kalau misalkan mau mengubah sendiri konversi dari bilangan imajiner ke polar, itu kita bisa melakukannya sendiri. Tapi akan lebih mudah kalau menggunakan alat bantu ya, salah satunya kalkulator. Kalau ujiannya offline, biasanya pakai kalkulator. Tapi karena sekarang kita lagi kondisi pandemi, diberikan keuntungan bisa pakai software ya, jadi bisa menggunakan komputer, bantuan komputer. Saya tadi udah cari-cari beberapa softwarenya terkait ini. Ini ada Wolfram Alpha ini saya nemu. Kita tinggal memasukkan ya, jadi memasukkan angkanya, nanti keluar bilangan polarnya. Tadi angkanya berapa tadi? Udah lupa. Angkanya berapa? Ini ya. 462,7 ditambah berapa tadi? 140 9,7. 9,7. Gini ya.
Maka bilangan polarnya adalah akan sama dengan ini ya, 486,3, sudutnya adalah 17,9, 18 derajat sudutnya. Gitu ya. Kalau secara gambar, ini adalah bilangan real, ini adalah bilangan imajiner. Maksudnya sudutnya, jadi polar itu adalah sudut. Maksudnya menunjukkan pergeserannya ke arah imajiner sebesar 18 derajat. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini posisinya si tegangan itu. Ini adalah X, itu adalah tempat bilangan real, tempat bilangan nyata. Kalau untuk sisi vertikalnya adalah tempat bilangan imajiner. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Bu. Sekarang coba dikerjakan deh yang kedua. Tadi kan yang diminta ini waktu leading ya, leading 0,8. Sekarang dicoba kalau pas lagging 0,8. Berapa ketemunya? Ya, coba sekarang kalau pas lagging. Merahku nyala. Yes,
Gimana, udah ketemu jawabannya? Untuk yang lagging? Udah ketemu jawabannya untuk yang lagging? Halo? Bu. Ya? Yang bagian imajiner tinggal dijumlahkan, Bu. Tinggal jumlah aja, nanti dikonversi ya. 688,84, Bu. Yang lain benar ya, udah sama ya? Berapa ini nilainya? 688,84. Untuk bagian nyatanya berapa tadi untuk realnya? 462,7. 462,7 ditambah dengan imajiner dari 510,3. 510,3. Itu akan sama dengan, bentar ya, 462,7 ditambah 510,3. Hasilnya adalah 688,8, sudutnya adalah 48 derajat. Gitu ya. Kita bisa pakai ini ya, Wolfram. 462,7, 510,3. Ya. Nah, ini hasilnya ya. 688,8, sudutnya adalah 48 derajat. Artinya apa? Dia bergeser mendekati bilangan imajiner. Bisa dipahami sampai sini? Jadi nilai tegangannya adalah 688 dengan sudut 48. Ini untuk tegangannya. Berarti untuk pengaturan tegangannya adalah ini ya. E0 dikurangi V dibagi V dikalikan 100%. Berarti 688,8 dikurangi dengan 550 volt dibagi dengan 550 volt dikali 100%. Sama dengan berapa ini? (25,24%). Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Nanti kalau soalnya ketemu kayak gini bisa jawab ya. Minggu depan saya kasih contoh soal lagi 1 atau 2 kalau cukup. Tapi kayaknya 1 deh ini. 1 contoh soal lagi untuk pemantapan ya. Sebelum ke UTS. Nanti UTS-nya ada soal hitungan. Pasti ada. Mungkin ada soal teori. Saya nggak pasti kalau soal teorinya. Bisa ada, bisa tidak. Tapi soal hitungan pasti ya. Jadi tolong belajar. Oke? Sampai sini aja dulu, absen saya sediakan di learning ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi yang untuk tegangan pengaturan tadi pakai yang lagging ya, Bu? Iya, kalau untuk lagging. Kalau untuk leading. Ada 2 ya. Absennya saya nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu absennya ya. Sekarang minggu ke-6. Oh ya, ada kemungkinan nanti
saya adakan kuliah umum untuk kalian mengenai project management ya. Jadi kalau saya nggak tahu apakah semester depan kita ada PBL atau tidak untuk di RPE, tapi kalau ada berarti setidaknya kita udah ada pemahaman sedikit tentang project management. Karena sukses tidaknya sebuah project, kalau tidak diawali dengan project management yang baik, ya nanti sekadar trial and error saja. Ya. Jadi cuma waktunya ini, saya yang masih bingung waktunya. Kemudian untuk pemateri juga. Kemungkinan kalau pematerinya, kemarin saya udah nanya teman saya bisa ngisi atau enggak, cuman teman saya bilang enggak pede. Jadi kalau misalkan teman saya enggak pede, ya udah mungkin saya ngisi sendiri ya. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ya, Bu. Enggak ada ya. Oke, absen sudah saya buka. Silahkan absen di learning. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.